Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la tudrikuhu al-uyun wa la tumassiluhu ad-dunun wa la yalhaquhu raibul manun wa ta'id fi kayfiyati 'azamatihi al-'arifun wa tahayyaru fi 'adaliyatihi mutafakirun la yuqalu ayna kana wa la mata kana wa la kayfa kana qabla an yakun ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilayhi. Allahumma salli warham ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sallim warham ala Sayyidina Muhammad. Allahumma barik warham ala Sayyidina Muhammad. Allahumma akrim warham ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin warham ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur warham ala Sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir warham ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir warham ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rida warham ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a shifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bima'siril hukmiyah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil 'ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wa salikin ala nahjihi fanalu khairan wa firran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan atas kita semua waktu yang begitu indah dan tempat yang begitu indah untuk kita meraih ilmu guna menyempurnakan sifat-sifat yang akan membawa kesempurnaan sifat kita pada derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersaksi kita semua di sini bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi Allah, yang dimana Allah telah mengistimewakan orang yang telah Allah kehendaki di antara para hamba-hambanya dengan sunnah-sunnah dan hukum-hukumnya. Dan sama-sama kita di sini bersaksi sesungguhnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seluruh kesempurnaannya ia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah penuhi hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemahaagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kemahatinggiannya dan kemahaluhurannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah senantiasa hiasi jati diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemahaindahannya yang begitu indah, begitu bagus. Maka jadilah beliau orang yang senantiasa disenangi dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tusannu inda ibtida'i fi kulli umur faqul bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, beranjak kita pada halaman 38 makalah ke-15. Ayo yang mau baca dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata asyarah ruwiya anna rajulan min bani Israil jama'a samanina tabutan min al-'ilmi wal halu annahu lam yantafi' bi 'ilmihi fa Allah ta'ala ila nabiyyi alaihi salam an tafsiri jatun
قل لهذا الجامع لتلك الكتب لو جمعت كثيرا من العلم لم ينفعك إلا أن تعمل بثلاثة أشياء لا تحب الدنيا أي متاعها وزخرفها فليست بدار المؤمنين الفاء للتعليل أي لأنها ليست دار جزاء للمؤمنين فإن دار ثوابهم الجنة ولا تصاحب الشيطان بأن تطيع أمره بمخالفة أمر الله ورسوله فليس برفيق المؤمنين أي لأن الشيطان ليس رفيقا لهم ولا تؤذي أحدا من عباد الله فليس بخلفات المؤمنين أي لأن الإيذاء ليس سمعتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الخامسة عشرة. روي أن رجلا من بني إسرائيل جمع 80 تابوتا من العلم والحال أنه لا ينفع بعلمه. Makalah ke-15 diriwayatkan anna rajulan bahwa seorang pria min Bani Israel dari Bani Israel jama'a samanina tabutan telah mengumpulkan 80 peti ilmu walhalu annahu padahal pria itu lam yanfa' bi ilmih tidak memperoleh manfaat dengan ilmunya. Diceritakan, diriwayatkan bahwa ada seorang pria dari Bani Israel, ia telah mengumpulkan 80 peti ilmu. Saking banyak itu ya. 80 peti ilmu, padahal pria itu akan tetapi pria itu tidak memperoleh manfaat dengan ilmunya. Artinya dia tidak memperoleh manfaat, tidak menjadikan kendaraan ilmu tersebut membawa dirinya pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak menghantar pria tersebut kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah taala illa nabiyihim. Kemudian lalu Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi mereka alaihi salam antafsiriyatun, katakan ya, kata penafsir, kata untuk penafsiran, yaitu kata untuk penafsiran ya. Katakan kepada pria itu kulli hadzal jami' ya. Katakan kepada pria pengumpul ilmu ini litilkal kutubi, bagi kitab-kitab itu, kulli hadal jami' litilkal kutub law jama'ta katsiran minal ilmi lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya'. Katakan kepada pria pengumpul ilmu ini atas kitab-kitab yang dia kumpulkan, lau jama'ta katsiran, walaupun engkau telah mengumpulkan banyak ilmu, minal ilmi ya, lam yanfa'ka illa an ta'mala bi salasati asya'. Ilmu itu tidak akan memberikan manfaat kepadamu kecuali engkau mengerjakan 3 hal. Lalu Allah Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi mereka, Nabi daripada Bani Israel alaihi salam ya, yaitu kata untuk penafsiran, katakan pada si pria pengumpul ilmu tersebut ya, bagi kitab-kitab yang ia kumpulkan, walaupun engkau telah mengumpulkan banyak ilmu, ilmu itu tidak akan memberi manfaat kepadamu kecuali engkau mengerjakan 3 hal. Yang pertama, la tuhibba dunya. Yang pertama, jangan sampai kamu mencintai dunia lantaran ilmu tersebut membawa derajat kamu kepada makam yang tertinggi, pada derajat yang tinggi, sehingga engkau mudah tergoda dengan apa yang ada di dunia ini.
ay mata'aha wa zukhrufaha, yakni harta benda dunia dan keindahannya. Kalau udah sekelas doktor di Indonesia, fasilitas itu di nomor satu kan, karena dibutuhkan. Profesor apalagi profesor yang mengerti hukum. Sekarang banyak kan profesor hukum, ahli tata negara, macam-macam. Hari ini lain ngomong, minggu depan atau bulan depan lain lagi. Minggu depan berada di kubu ini, tahun depan ada di kubu lain, ngomong lain lagi. Bisa kutak-kutik. Ya. Falaisat bidaril mu'minin, karena dunia itu bukan negeri orang beriman. Bidaril mu'minin. Al-fa'ul ta'lil ay li'annaha laysat dar jaza'in lil mu'minin fa inna dar sawabihim al-jannah. Nah, kalimat falaisat kalimat falaisat di sini ya, huruf fa-nya untuk ta'lil, untuk alasan ya. Maksudnya adalah karena sesungguhnya dunia bukanlah negeri ganjaran bagi orang-orang beriman. Fa inna dara sawabihimul jannah, karena sesungguhnya negeri ganjaran bagi orang-orang yang beriman adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau mencintai dunia, cukup sampai di situ gitu. Membuktikan bahwa kamu adalah bukan orang-orang yang beriman. Kalimat falaisat di sini itu ya, falaisat huruf fa-nya untuk ta'lil, untuk sebuah alasan, maksudnya adalah sesungguhnya dunia bukanlah negeri ganjaran bagi orang-orang beriman, karena sesungguhnya negeri ganjaran mereka adalah surga. Itu kalau di India, Bapak-bapak, saya punya guru, punya dosen di Sayyid Abdul Hasan Al-Hasani An-Nadwi. Jam terbangnya udah luar biasa. Dosen terbang Senin sampai Rabu di India, Kamis, Jumat, Sabtu dibagi 2 negara, di London sama di Al-Azhar Kairo. Tapi tiap hari pakai sepeda kumbang aja tuh, ngajar dari sini ke Depok, ngajar dari sini yang jaraknya gitu ya, ngajar dari sini ke Depok. Pas itu kemudian jadi khotib Jumat, apalah, terus biasa aja. Masya Allah, mobilnya juga mobil Fiat lama itu, yang Fiat tahun 70. Nah, itu tiap minggu kebiasaannya, ngajarnya udah jam terbangnya udah. Bahkan beliau menjadi ketua sastra bahasa Arab. Tapi Masya Allah, ya tinggalnya ya rumahnya ya subhanallah. Makanya kesederhanaannya itu jadi ilmu tidak mengantar dia kepada cinta dunia. Ya kalau sudah kalau di Indonesia, kalau udah dosen terbang seminggu sekali di Australia, di London, di mana tiap hari. Cuman 3 hari doang di India ngajarnya. Beliau tinggalnya di satu kompleks sama kampus gitu kami. Tapi subhanallah, itu jadi contoh gitu ya, jadi tauladan buat kita. Kalau di Indonesia, coba kalau udah kelar gitu, wah, coba itu ya. Yang kedua, wala tusahibi syaitan. Kalau udah berilmu, kalau kamu sudah belajar, jangan sampai gitu berteman dengan setan. Jangan sampai berteman dengan setan. Maksudnya jangan sampai kita mematuhi perintahnya yang bertentangan dengan perintah Allah ya, dan Rasulnya. Jangan sampai
Nih kita dari kecil, SD, SMP, SMA, itu dikasih ilmu kan tuh. Dikasih ilmu sama Allah. Orang tua ngasih percaya buat kita, kamu harus belajar. Pengen orang tua kita mendapatkan kita ini anak-anaknya punya derajat tinggi, ya. Khususnya di mata Allah, ya. Umumnya kita di mata manusia, biar pinter. Udah pinter, udah bisa baca, ganteng, pinter, bisa baca, kuliah, ya taruhlah di sini kuliah di, kalau dulu kuliah di mana? Di Trisakti, kuliah di universitas swasta yang kayak apa tuh? Kalau macam-macam deh ya. Itu carinya dulu kalau kita kuliah tuh cari yang ceweknya cakep-cakep. Perbanas tuh. Wow. Ganas-ganas lagi. Udah cakep-cakep, ganas-ganas lagi. Udah lupa diri semua, itu yang dicari, bukan ilmu yang dicari. Udah bisa baca, malah baca yang lain. Disuruh baca buku, malah baca tubuh. Wah, gitu. Nah ini senantiasa gitu ya. Kalau sudah kita bisa baca, bisa segala macam. Makanya kalau udah bisa macam-macam tuh, makin berat ilmunya, makin berat ujiannya, makin berat cobaannya. Ya. Nggak sadar tuh dia tuh bahwa dia sedang menjalankan perintah setan daripada perintah Allah. Ya. Kenapa setan jangan diajak berteman? Ya. Karena dia bukan sahabat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Yani setan bukanlah sahabat bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang ingin mendapatkan cinta kasih Allah, yang mendapatkan surganya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah. Tentu dia kudu harus pelan-pelan, nggak mudah untuk tidak bisa mematuhi perintah setan. Bapak ya, dikasih garis bawah tuh bahwa tidak mudah kita menjauhi perintah-perintah setan. Yang kita lakukan tiap hari kadang-kadang karena perintah setan, karena kita sering bersahabat dengan setan. Di sini Allah maunya kita mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, dan jangan engkau berteman, bersahabat dengan setan. Karena kalau udah sekali menjalankan perintah setan itu ketagihan, Pak. Senang, enak, Pak, menjalankan perintah setan itu. Siapa yang nggak asik dung perempuan, anak, tiap hari duit banyak. Jalankan perintah Allah, justru menjalankan perintah Allah paling sulit, paling berat. Padahal gratis. Perintah setan kita bayar, keluarin duit, ngorbanin ini, ngorbanin itu, kita rela aja tuh, ridho aja, ikhlas aja. Ridho, ikhlas, setan gitu, teman, gitu, enak, gimana, susah. Kalau udah sekali ngejalanin perintah setan, udah tuh susah untuk tidak mematuhi perintahnya. Tidak mematuhi perintah setan, laknatullah. Ya, karena memang itu terus diumpanin. Maka jangan sekali-kali kalau kamu udah kenal ilmu, udah dikasih paham aja. Satu titik aja kamu paham, satu kata aja sama kamu paham. Berusahalah untuk terus. Ya. Bukan juga kita untuk memusuhi daripada perintah-perintah setan itu di sini. Ya. Jangan sampai tuh. Kalau kamu udah mengumpulkan peti ilmu, kalau kamu sudah dikasih derajat pintar oleh Allah, derajat yang bagus oleh Allah, la wala tusahibi syaitan. Jangan sampai kamu berteman dengan setan dengan mematuhi perintahnya yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Lianna beliau setan adalah bukan sahabat daripada orang-orang beriman. Karena setan bukan sahabat bagi mereka. Yang ketiga, wala tu'zi ahadan. Jangan sampai kamu menyakiti siapapun, jangan sampai kamu menyakiti seorang pun. Min ibadillah, di antara hamba-hamba Allah. Falaisa bihirfatil mu'minin, karena menyakiti itu bukan pekerjaan daripada
orang beriman. Ya. Ai li'anna al-iza alaysa sun'atahum. Ya, ini karena menyakiti itu bukan perbuatan daripada orang beriman. Allah dikasih ilmu sama Allah, dikasih kesempatan kita mudah menerima wawasan, menerima pengetahuan, apalagi menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menuntunmu kepada surganya Allah, menuntunmu kepada cinta kasih Allah. Jangan sampai ada benih-benih engkau mencintai dunia. Jangan sampai ada benih-benih engkau mencintai dunia. Jangan sampai juga ada benih-benih untuk engkau berkawan, bersahabat dengan setan. Ya, dan jangan pernah engkau punya rasa keras di hatimu untuk menyakiti siapapun orang yang ada di sekelilingmu. Ya. Harus dilembutkan. Orang makin tambah ilmunya harus makin lembut, bukan makin kasar. Kalau makin kasar, ini ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Jadi dilembutin sama Allah. Kalau ilmunya itu Allah ridha dan manfaat dunia akhirat, tentu dengan ilmu tersebut orang tersebut semakin lembut hatinya, semakin lembut cara berfikirnya, semakin lembut cara sikapan-sikapannya, semua lembut segala-galanya. Ya, cara berfikirnya, cara memandangnya, semua dengan kelembutannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjadi sebuah persyaratan, ya. Haram ibaratnya kalau orang sudah berilmu dia menyakiti seseorang di sekelilingnya, siapapun itu, ya. Tapi kalau ini kudu harus sering-sering disakitin. Emang harus disakitin. Kalau nggak disakitin sekarang, dia nyakitin kita. Iya, kadang kalau kagak disakitin, kita yang disakitin sama dia. Gobain lo, Syekh dimakan juga, guru lo sendiri masih dimakan, kira-kira gitu. Ya. Lanjut apa sudah? Lanjut, ayo yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalatu Sadisata Asyara an Abi Sulaiman ad-Darimi Abdurrahman ibn Atiyah radhiyallahu anhu wa daranu qaryatun min qura dimsi qamata sanata khamsa asyarata wa mi'atain annahu qala fil munajati ma Allah ta'ala ilahi la in talabtani bi jambi la atlubannaka bi afwika lianna maghfirataka awsa'u min dunubi wa la in talabtani bi bukhli biman'il wajibi aw man'i sa'ili mimma fuddila indi la atlubannaka bi sakhaika ay bi karamika wa la in adkhaltani nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Al-Maqalatu Sadisata Asyarata an Abi Sulaiman ad-Darani Abdurrahman ibn Atiyah radhiyallahu anhu wa daran qaryatun min qura dimsik mata sanata 15 wa 200. Maqalah yang ke-16 dari Abu Sulaiman ad-Darani, ya. Beliau adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu, nama aslinya. Dan Daron, Sulaiman ad-Darani di sini, ya. Daron itu adalah nama dinisbat daripada satu desa di antara desa-desa yang ada di Damaskus, ya. Qura Dimsik. Mata beliau mati, wafat, meninggal beliau pada tahun 215 khamsa asyarata wa mi'ataini. Beliau meninggal pada tahun 215 Hijriah. Annahu qala fil munajah, bahwasanya beliau berkata dalam munajatnya, ya, ma'allahi ta'ala ma'allahi ta'ala
Ilahi la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi afwika lianna maghfirataka awsa'u min dunubi. Ya Allah, wahai Tuhanku, jika engkau la in talabtani, jika engkau menuntutku, la in talabtani bizambi, jika engkau menuntutku sebab dosaku ya Allah, la atlubannaka bi afwika, maka pasti aku menuntutmu sebab maafmu, lianna maghfirataka awsa'u min dunubi, karena sesungguhnya ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Insyaallah. Indahnya Allah nih, maha indah, maha kasihnya Allah, maha sayangnya Allah kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita udah sama-sama tahu ya kisah Nabi Adam ya. Satu padahal dosanya, satu padahal kesalahannya, 40 tahun baru diterima tobat sama Allah. Nah, di sini beliau Sulaiman Ad-Darani berkata dalam munajatnya, curhat pada Allah. Walaupun kita ngumpulin ilmu tiap hari, berusaha untuk ibadah, kita nggak lepas tuh, susah lepas daripada dosa-dosa, maksiat, segala macam. Apalagi yang kita hidupnya di maksiat. Ya Allah. La in talabtani bi zambi la atlubannaka bi afwika. Ya Allah, jika engkau menuntutku sebab dosa-dosaku ya Allah, maka pasti aku menuntutmu sebab maafmu, dan aku pun menginginkan ampunanmu ya Allah, karena ampunanmu itu lebih luas daripada dosa-dosaku. Asik bisa bicara sama Allah, bisa bermunajat sama Allah, bisa bercerita dengan Allah. Nah ini Sulaiman Ad-Darani, dia mengakui betul, kesadaran betul, sadar akan dirinya dan jujur atas dirinya. Ya Allah, saya sulit keluar daripada ruang lingkup dosa, ruang lingkup maksiat ya Allah. Tapi aku yakin kepada Engkau ya Allah, Engkau adalah pemberi jalan keluar, pemberi ampunan yang luasnya tak terkira daripada apa-apa dosa-dosa yang aku miliki. Ya Allah, kalau bukan kepada Engkau aku meminta, kepada siapa lagi aku harus meminta ya Allah? Apakah Engkau izinkan aku meminta kepada yang lain ya Allah? Ini kita susah keluar nih daripada lingkup maksiat. Ya susah. Orang kita masih tinggal di situ, ya kan? Kita masih tinggal di situ. Kita pengen keluar dari maksiat, tapi kita nggak keluar dari situ, ya nggak ada bisa. Nggak ada rumusnya kalau nggak keluar. Harus keluar, harus hijrah, keluar. Ayo kuatkan niat, jemput ampunan Allah, karena di sana itu ada ampunan Allah. Kejar ampunan Allah itu. Setelah engkau kejar ampunan Allah dan engkau dapatkan ampunan Allah, baru engkau minta diberikan keberkahan dalam ilmu-ilmu yang engkau raih guna mencapai cinta kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berharap engkau keluar dari maksiat terus kamu ingin kejar berkahnya. Salah, ya nggak ada makin berkah, makin susah ya orang yang keluar dari maksiat. Kalau waktu maksiat tuh enak banget, semuanya serba ada, semua fasilitas ada. Tapi kalau kamu keluar dari maksiat itu, ya udah dicabut semuanya. Supaya apa? Allah pengen lihat kuat gak kita punya kemauan, kuat gak kita punya niat untuk memohon ampun, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benarnya taubat. Wala in talabtani bi bukhli
Dan jika engkau menuntutku sebab kekikiranku ya Allah, sebab kepelitanku ya Allah, biman'il wajibi atau man'il sa'il mimma fudila indi, la atlubannaka bisakhaika ay bikaramika. Dan jika engkau menuntut sebab kekikiranku dengan menghalangi kewajiban atau menolak orang yang meminta dari segala kelebihan yang ada padaku, maka aku pun pasti akan menuntutmu sebab kedermawananmu. Ai bikaramika, yani karena kemurahanmu ya Allah, karena kemurahan sifatmu ya Allah. Kalau kita ada pelit, kita cari ya Allah, seandainya ada kekikiran di dalam diriku ya Allah, ada kelebihan yang aku miliki, orang meminta kepadaku ya, tapi aku halangi kewajiban itu, ya Allah mohon ampun, aku pun pasti akan menuntutmu atas kedermawananmu ya Allah. Ya, ini karena kemurahan sifat-sifatmu ya Allah. Wala in adkhaltani an-nara la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuka. Dan jika engkau memasukkanku ke dalam neraka-Mu ya Allah, maka pasti aku pun akan memberitahukan kepada penghuni neraka bahwasanya aku mencintaimu. Dan jika bila mana engkau masukkan aku ke dalam neraka, dan aku akan memberitahukan kepada seluruh penghuni neraka bahwa aku mencintai Allah. Itu tiba-tiba bisa jadi dingin itu api neraka gitu kan. Bisa jadi surga. Bisa jadi, insyaallah. Tapi dia katakan itu dengan tentu bukan dengan sembarang ya. Maka daripada itu, ini orang-orang yang punya cinta, luapan rasa cinta, ini bahasa-bahasa cintanya semua. Ya, orang itu ada bisa cinta pada Allah Subhanahu wa taala atas dasar keilmuan yang ia dapat, kemudian ia raih ya dengan cara menjadi pesalik ya, jadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sunnah-sunnah, menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tumbuh hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kecintaan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kecintaan-kecintaan itu maka keluarlah bahasa-bahasa ini. Ya Allah, mesti aku punya dosa. Enggak mungkin aku enggak punya dosa ya Allah. Dan jika engkau menuntutku sebab dosa-dosaku, mesti aku pun menuntut kepadamu sebab maafmu. Karena ampunanmu itu teramat sangat luas ya Allah, dibandingkan daripada dosa-dosaku. Dan jika engkau menuntut kekikiranku, maka pasti aku pun menuntut oleh sebab kedermawananmu ya Allah. Karena sifat dermawanmu ya Allah, sifat kemurahanmu itu ya Allah, mengalahi segala-galanya. Dan jika engkau memasukkanku ke dalam neraka, maka pasti aku pun akan memberitahukan kepada penghuni neraka bahwa aku mencintaimu ya Allah. Tiba-tiba jadi dingin semua. Coba itu kayak kita. Ya Allah. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga ini mendapatkan ketetapan dari Allah, dan Allah menetapkan kepada kita semua sebagai hamba-hamba yang senantiasa diistiqomahkan ya, dalam niatnya menuju kepada rahmat cinta kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sedang berusaha untuk menjadi orang baik, orang benar, pun diberikan kekuatan oleh Allah dalam niatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.